Nah, ini istilahnya ya, teman-teman, itu adalah sustainable marketing. Artinya, aktivitas-aktivitas marketing yang kita lakukan setiap hari ya, itu tujuannya supaya bisnis kita ini berkelanjutan ya. Jadi nggak hanya umurnya cuma 1 bulan, umurnya cuma 6 bulan, umurnya cuma 1 tahun ya. Tapi dengan kita memahami bagaimana cara mengelola customer kita ya, pada akhirnya dampaknya itu adalah sustainability bisnis kita ya, kalau kita ngejalanin sustainable marketing ya. Artinya aktivitas marketing itu nggak boleh dilakukan hanya 1 kali ya, misalnya pas opening aja, udah nih Mbak Steph pakai 3 orang influencer pas opening aja gitu ya. Nah itu berikutnya akan tenggelam gitu ya, kalau kita tidak melakukan aktivitas promosi dan marketing secara kontinu atau sustainable ya. Nah, contoh analoginya seperti ini nih, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin tentang bisnis kuliner kita, itu pada saat berpromosi itu seperti snowball effect ya, efek bola salju. Jadi awalnya kan nggak ada yang kenal ya dengan brand kita kan. Nah, pada saat kita launching nih, misalnya kita pakai beberapa aktivitas atau promo ya. Misalnya kita pakai influencer, kemudian kita pasang iklan ya, sehingga banyak yang pertama kali mencoba ya. Nah, kalau misalnya mereka pertama kali mencoba dan mereka puas ya, puas ini berarti kan dijawab dari poin pertama yang tadi saya ceritain ya, yaitu fundamentalnya kita sudah benar, artinya produknya sesuai target market, kemudian harga price setting-nya juga sesuai, makanya mereka puas ya. Nah, nggak berhenti sampai situ teman-teman, karena si bola saljunya ini tuh harus terus kita besarin ya, kita gulung lagi ya, terus-menerus ya. Dengan cara apa selanjutnya? Dengan cara kita ini harus terkoneksi dengan orang-orang yang sudah pernah beli produk kita pertama kali ya. Nah, ini yang suka kita nggak terlalu sadar ya, fokusnya hanya melakukan aktivitas promosi secara random ya, tapi kita sebenarnya nggak bisa mengidentifikasi gitu ya, sebenarnya customer-customer yang udah pernah beli itu siapa aja sih ya, kemudian gimana caranya supaya saya bisa menghubungi mereka lagi atau reach out ya ke mereka ya. Nah, itu adalah hal yang harus kita sadarin, oh berarti kalau ada customer yang pernah beli ke saya ya, saya harus tahu siapa aja ya. Kalau teman-teman punya outlet ya, fisik ya, di situ bisa melengkapi misalnya dengan POS ya, misalnya kayak Mokapos ya, kan itu juga udah terintegrasi dengan GoStore juga ya. Nah, di situ teman-teman sebenarnya bisa ngumpulin data-data dari customer-customer yang sudah pernah datang ataupun sudah pernah membeli ya. Nah, setelah kita kumpulin, nanti juga ada cara-cara lainnya ya, gimana caranya kita ngumpulin. Nggak berhenti sampai ngumpulin aja, tentu saja ya, tapi kita juga harus berkomunikasi dengan mereka secara intens ya. Intens tuh ya benar-benar artinya setiap hari ya kita punya usaha untuk berkomunikasi dengan mereka. Baru deh di akhir, jika hal itu kita lakukan secara kontinu, secara konsisten, secara agresif ya, akhirnya mereka akan membeli lagi dan merekomendasikan ya. Terkait membeli lagi ya teman-teman, yang menarik itu sebenarnya ada 2 hal nih. Yang pertama kalau misalnya mereka membeli lagi, itu kita bisa menerapkan strategi-strategi mereka membeli lebih sering ya, itu juga bisa ya. Atau membeli laginya itu juga kita terapkan strategi membeli lebih banyak ya. Jadi dua-duanya juga bisa naikin penjualan kita ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya secara frekuensi ya, tapi membuat mereka membeli lebih banyak itu juga ada strategi-strateginya. Misalnya awalnya di GoFood kita cuma jual mie ayam saja gitu ya. Gimana biar mereka membeli lebih banyak ya? Kita sediain misalnya topping-toppingannya ya. Topping-toppingannya misalnya unik, nggak standar tempat makan mie ayam ya. Jadi misalnya ada
gyoza, wah mie ayam pertama ya yang ada topping gyozanya gitu ya. Misalnya gyozanya juga ada yang kuah, ada yang bakar ya. Kemudian juga dipaketin misalnya dengan es kopi susu misalnya ya. Jadi itu banyak sekali strategi-strategi yang pada saat customer kita ini membeli lagi, bahkan kita pun bisa mendorong mereka either membeli lebih sering ataupun membeli lebih banyak ya. Membeli lebih banyak tuh artinya nilai rupiahnya itu kita dapetinnya lebih banyak. Kalau jualnya cuma mie ayam aja mungkin cuma 18.000 ya. Tapi kalau kita punya teman-temannya mie ayam tadi, mungkin belanjanya mereka jadi lebih banyak juga ya.